Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Balikpapan Selatan, Ibu Hajah Sayyidah MPDI. Yang terhormat Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Balikpapan Selatan, Bapak Syaiful Lukman MSI. Dan tak lupa pula Bapak, Ibu, guru-guru pendidikan agama Islam Kecamatan Balikpapan Selatan yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanggal 16 hari Sabtu ini kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun via virtual. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat tabi'in, dengan harapan kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Jubaidin, Ibu Mai. Ibu Mai siapa ini nama lengkap? Mai Saroh ya, Ibu Mai dan Ibu Ana di KKG PAI Kecamatan Balikpapan Selatan. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan tak lupa pula saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita semakin kompak dan juga bertambah semangat. Walaupun di awal-awal ini kita mendapat musibah secara nasional, yaitu ada kecelakaan kecelakaan pesawat Sriwijaya, kemudian ada bencana longsor di Sumedang, dan kemarin juga ada bencana di Mamuju. Begitu juga kemarin kita terhenyakkan dengan berita wafatnya Syekh Ali Jaber, kemudian kemarin disusul oleh Habib Ali Abdurrahman bin Assegaf, sebelumnya ada Habib Ja'far Al-Kaf dan lain sebagainya. Untuk itu semua, marilah kita mulai hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dan kepada mereka yang terdapat musibah, semoga oleh Allah diampuni segala kesalahan dan khilafnya, dan diterima segala amal kebaikannya. Korban-korban dan keluarga yang ditinggal semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Hasanah dari SD Negeri 014 Selatan. Kepadanya dipersilahkan. Ibu Hasanah? Ya. Dipersilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 。 .
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Adiknya Iis nih, suaranya bagus, kurungnya. Siapa? Oh, si Canan. Dia ikut kan? Ya, dia kan beragama.
Dan 13. Masa sih? Padahal dia dulu sama Haji loh, dia tanya هم فيها الذين هم الفردوس Loh, akhirnya kan dijodohkan karena orang tua. Kalau mau dari dulu itu sudah banyak yang suka. Aku itu cuek orangnya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengannya pertemuan kita ini dapat berkah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Hasana disampaikan terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir tahun 2020 ada sedikit secercah harapan yang dimana pada tahun 2021 ini kita akan melaksanakan PTM. Namun bahkan sudah ada beberapa sekolah yang simulasi, namun karena kondisi pandemi yang semakin menjadi, akhirnya kita tidak lagi PTM, tetapi kembali kepada pembelajaran daring. Untuk itu, di dalam menghadapi tahun ajaran baru semester genap ini, kita perlu mempersiapkan segalanya. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama pembinaan dari Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Balikpapan Selatan, kepada yang terhormat Ibu Hajah Saidah MPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, pertama dan utama memang kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas baik sebagai hamba Allah maupun sebagai abdi negara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, juga kita tak lupa bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kelak dapat memberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, terima kasih alhamdulillah yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini memenuhi undangan kami beserta Ketua KKG. Pada awalnya kami berpikir, lamanya kita ndak ketemu ya, kangen juga sama wajah Bapak dan Ibu guru ini. Lama ndak ketemu. Akhirnya kami cari waktu yang bagus, waktu yang baik, Senin sampai hari Jumat Bapak Ibu ngajar, walaupun lewat rumah masing-masing. Akhirnya kami putuskan hari Sabtu deh, jam 8, gitu kan. Kata Pak Ketua, Bu Saidah kita jam 9. Pak Saipul, saya jam 9 ada keluarga nikah.
Bisakah jam 8? Walaupun saya tahu jam 8 tuh Bapak Ibu lagi sibuk-sibuknya. Sibuk mau, aduh macam-macam deh kalau ibu-ibu. Mau masak, mau sarapan, mau nyuci. Belum lagi mau mandi, mau duha. Makanya tadi jam 8 yang nongol tuh baru beberapa orang. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir pada saat ini menyempatkan tampil dengan cantik. Ibu Indra, Bu Saida seneng bibirnya merah merona. Berarti itu siap. Yang lain juga Ibu seneng. Walaupun sambil apa ya, Ibu yakin, saya yakin Ibu belum sempat sarapan. Saya juga nih, saya sarapan ini. Kenapa? Asalnya saya tidak suka susu, Bu. Karena menjaga imun, jadi sekarang tiap pagi minum susu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mohon Pak Agus dipoto yang awal, kemudian yang tengah, baru yang akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi. Alhamdulillah Bu Linda, kita sepakat hari ini Bu Linda sambil bisa rapat di sekolah, kan yang duluan ngundang kita. Ya Bu Linda ya. Terima kasih, kayaknya 009 belum ada ini ya, yang saya lihat. Kemudian untuk bis ini sepertinya kita selalu tabrakan. Kita mau KKG, bis ada kegiatan, mungkin satu saat perlu silaturahim saya dengan kepala sekolahnya, agar tidak tabrakan terus. Karena bagaimanapun juga bis ini ada guru agama yang kelak nanti di masa depan bisa PPG, maksud saya, bisa mendengarkan ini semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai. Yang pertama pesan Pak Wali Kota lewat Kepala Dinas Pendidikan. Akhir-akhir ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 15, barangkali nanti dari tanggal 15 sampai tanggal 29 di kota kita pandemi corona yang tadi kata Pak Manan begitu banyak melonjak tajam naik. Oleh sebab itu kami pun para pengawas hanya 10 hari sekali ke kantor. Kalau ada yang mendesak kami saling berteleponan. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian saya mengharapkan kepada semua guru agama, tolong bantu kota kita Balikpapan untuk meredam pandemi corona ini. Dengan cara satu, kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita. Yang penting-penting saja keluar. Kita jaga anak-anak kita. Untuk yang penting-penting saja keluar. Kemudian di rumah kalau memang terpaksa keluar, jagalah protokol kesehatan yang memang sudah diwajibkan kepada kita. Itu titip pesan Pak Wali untuk semua guru agama. Untuk semua guru agama. Jaga protokol kesehatan, kemudian kalau memang terpaksa keluar. Kalau memang tidak penting Bapak Ibu, keluarga, anak-anak kita di rumah saja. Walaupun bosan, walaupun apa, saya yakin Ibu tidak akan bosan karena banyak yang dibaca. Apalagi guru agama, kalau ada waktu luang, apa deh yang bisa saya baca untuk menambah imun dalam tubuh, apa yang harus saya baca yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu pesan saya yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dari Pak Wali Kota lewat Kepala Dinas, saya sampaikan sudah kepada Bapak Ibu. Ibu siap menjaga itu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru semua, walaupun kita yang tadi awalnya betul bilang Pak Manan sudah mau PTM, pembelajaran tatap muka, mulai semester ini ternyata karena pandemi begitu melonjak, akhirnya kita tetap PJJ. Nah, PJJ ini adalah walaupun kita di rumah, saya yakin Bapak dan Ibu sangat memperhatikan. Karena ketua sudah nge-share, kemudian Pak Imam sudah nge-share, Pak Arif dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah nyari di mana-mana di Google untuk persiapan pembelajaran semester ini. Saya yakin itu, karena Bapak Ibu banyak yang kreatif, membuka Google, membuka ini, banyak sekali. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, angkat tangan. Bapak Ibu masih ingatkah tugas kita sebagai seorang guru? Angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Ada 7. Ingatkah? Siapa ingat angkat tangan? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Walaupun kita di rumah, tugas kita sebagai seorang guru ada 7. Ingat kan? Bisakah menyebutkan 5 saja? Angkat tangan, Bu. Wah, pada lupa nih. Pak Imam?
Siapa lagi? Bu Lili, ingat kalimat tugas guru? Ayo. Bu Uci. Wah. Siapa lagi? Siapa yang bisa? Pamanan. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai Satu, pendidik. betul. Saya tunjuk Pak Manan. Satu Pak Manan, satu sebagai pendidik, betul. Yang kedua, Guru sebagai pengajar. pengajar, betul. Yang ketiga Pak Manan. Sebagai fasilitator. Yang keempat Pak Manan. Lupa. Nah. Siapa lagi satu yang bisa nambahin? Ada 5 saja. Kalau kan ada 7 tuh. 5 saja. yang Dari pertama awal. sebagai pendidik, Bu Haji. Sebagai pendidik, Betul. Yang kedua, pengajar, 3. pengajar. Ya, yang ketiga. pembimbing, Yang keempat. sebagai pembimbing. Terus yang mengarahkan biasanya. Yang melatih, termasuk nanti di penilaian dan Suri mengevaluasi. teladan kali Bu ya? Teladan, Betul, saya Bu. memberi contoh. Tugas guru itu ada 5 yang pokok. Rencanakan. Yang kedua, pelaksana. Analisis. 3. Merencanakan, menilai, menganalisis. Ya, Bapak Ibu, yang pertama mendidik. Yang kedua mengajar. Yang ketiga membimbing. Yang keempat membina. Yang kelima melatih. Yang keenam menilai. Yang ketujuh menganalisa. Kayaknya tadi Pak Ketua yang agak mendekati kebenaran, saya punya hadiah sarung untuk Pak Ketua. Dan langsung diantar. Satu lagi Bu. Belum ada yang lengkap, Bu. Ini memang sudah saya siapkan dari awal. Sebetulnya tadi kalau ibu-ibu ada mukena juga satu. Waduh, nyesel juga saya Untuk nih, Bu Pak Haji. Ketua, terima kasih sudah mendekati, walaupun ada sedikit satu yang ini, tapi sudah mendekati kebenaran. Terima kasih Pak Ketua. Kebetulan Pak Ketua Tidak baru percuma sunat, Bu jadi Haji. ketua, is the best. Bapak Ibu, itu yang pertama sebagai motivasi saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah ngerti semua, sudah paham semua. Tapi untuk mengingat kembali itu mengeluarkan mungkin itu yang agak ini. Bapak Ibu yang 7 tadi tolong diingat karena itu tugas kita. Walaupun belajar dari rumah, tetapi jiwa 7 tersebut tetap Bapak Ibu kembangkan dalam diri Ibu masing-masing. Yang selanjutnya intinya adalah hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, di tahun 2020 kita guru agama yang sangkut pautnya dengan dengan kantor Diknas, kita tidak pernah melaporkan kegiatan PJJ kita. Itu memang kita akui karena kita tidak diminta. Nah, kemudian untuk di tahun 2021 mulai Januari, Pak Kadis meminta bukti kepada Bapak Ibu guru semua kalau agama yang diminta, tetapi nanti guru umum semuanya. Guru umum lewat kepala sekolah, tetapi kalau guru agama lewat pengawas agamanya. Dan ini selaras dengan Bapak Ibu guru agama yang sudah TPG. Dana TPG kita laporan per bulan. Nah, ada Bapak Ibu guru agama bahwa Bapak Ibu guru agama ngajar. Walau lewat rumah. Nah, bukti yang Bapak Ibu ajukan ke Dinas Pendidikan lewat pengawas tidak susah. Yang Bapak Ibu lakukan itu yang Bapak Ibu laporkan. Contoh, Senin lewat Zoom, lewat WA. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ada juga home visit yang pernah kunjungan ke rumah. Ngajar kan? Nah, itu sewaktu ngajar dipoto. Kalau Bapak Ibu ada juga rumah, itu tuh
Ibu lagi Zoom gini dengan anak-anak, foto Zoom-nya, print, itu sebagai laporan Bapak dan Ibu. Nggak susah, foto dan lampirannya RPP yang Bapak Ibu ajarkan itu. Susah nggak Bapak Ibu? Enggak, iya. Hanya tambah pekerjaan ngeprint, kalau kemarin nggak ngeprint. Tetapi hanya seminggu sekali. Ini tidak merepotkan, saya yakin. Kalau kemarin-kemarin sudah 1 tahun, kita tidak ada, dan ke bawah. Saya menindaklanjuti arahan Kepala Dinas, kalau ini saya tidak lanjuti, saya berlarut-larut, nanti diminta di bulan Januari, Bapak Ibu belum siap, nanti mendesak, makanya berlari, Bapak Ibu belum puyang kita. Nah, di bulan Januari, minggu mulai tanggal lahir belum siap. Begitu awal ini, bersebelas saya 1 minggu dan 1 RPP yang harus Bu. Setornya mau seminggu sekali atau sebulan sekali? Ayo. 1 bulan. Kali Bu Haji. 1 1 bulan bulan, siap? 1 bulan. 1 bulan. Boleh. Usul Bu Linda 1 bulan, Pak Ketua. Saya makmuman aja. Boleh. Yang lain, angkat tangan yang setuju 1 bulan sekali. Kita punya 1 bulan, kesepakatan. Bun. Oke. 1 bulan. Banyak yang sebulan ya. Oke. Ya. Kesepakatan kita, Bapak Ibu melaporkan foto dan RPP-nya seminggu sekali setiap akhir bulan. Berarti di bulan Januari Bapak Ibu melapor 29 Januari hari Sabtu. Tidak susah, hanya foto dan RPP yang Bapak Ibu ajarkan. Seminggu sekali berarti sebulan ada 4. Nah, kemarin kami kesepakatan dengan semua pengawas. Kalau dengan semua guru yang belum TPG, ya, belum TPG, sebulan 2 kali, berarti 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sedangkan guru penerima TPG itu harus seminggu sekali, berarti 4 kali dalam 1 bulan. Kenapa kemarin dibedakan? Karena yang 2 laporan, yang satunya ke Dinas Pendidikan, yang satunya ke Kementerian Agama terkait TPG. Jadi kalau Bu Lili 002 belum TPG hanya sebulan 2 kali, fotonya 2, RPP-nya 2. Tetapi kalau Bu Hasanah 4, karena fotonya 4. Kalau buat RPP-nya 4, ada 16. Bapak Ibu, itu yang ini. Kemudian Bapak Ibu, kemudian Bu, saya yakin juga Bapak Ibu sudah ada sebagian yang sudah mempersiapkan mungkin KD. Bapak Ibu, KD esensial yang sudah desainnya, RPP-nya, kemudian video pembelajarannya. Bapak Ibu sungguh kreatif kok. Nah, yang diminta hanya foto dan RPP saja. RPP yang diajarkan lewat foto tersebut. Bapak hanya yang diajarkan lewat foto. Nah, Bapak Ibu, Bapak, saya membuka tanya jawab untuk ini. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan tentang laporan ini? Assalamualaikum Saya Ibu, mungkin, izin bertanya.
Silakan Pak Ketua dulu. Silakan Pak Ketua. Tolong Terima agar kasih. lebih tertib di saat ada teman yang bertanya, yang lain kita dengarkan dulu dan di mute ya. Jadi dipersilakan Pak Saiful. Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan laporan Bu Haji, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Haji ini memang betul sebenarnya hanya foto kegiatan yang kita lakukan pada saat PJJ dilampiri dengan RPP. Terkait itu yang kan kaitannya dengan laporan yang di Kemenak. Artinya apa? Yang pernah diberikan contoh oleh Bapak Dr. Haji Sartono waktu itu kan tidak sesimpel ini gitu. Kan tidak sesimpel ini. Apakah yang di Kemenak nanti juga cukup foto dengan RPP ini atau masih mengacu ke format laporan yang seperti pada saat semester 1? Terima kasih. Ya, saya jawab dulu pertanyaan Pak Ketua. Betul Pak Ketua. Yang pertama, simpel foto dan RPP itu hanya laporan pengawas ke Dinas Pendidikan. Adapun terkait yang sudah penerima TPG, belangko yang dikasih di share Pak Sartono tetap dilaksanakan seminggu. Belangko yang kemarin kita isi dari Senin sampai Jumat. Hanya kemarin kata Bu Yani lampirannya kita kurang ada lampiran dari kegiatan itu. Nah, kan ada dua jalan. Yang ke dinas foto dan RPP bikin dua. Kalau yang lampirkan juga yang menerima TPG tetap menulis laporan sesuai dengan yang 2020. Iya. Ada lagi Pak Ketua? Ya, siap Bu Haji. Aman. Ya. Berarti yang untuk menerima TPG tetap membuat laporan seperti biasa, tetapi dilampirkan foto dan RPP yang Bapak Ibu ajarkan seminggu sekali saja. Jadi yang TPG bikin dua, ngeprint dua, ya. Yang tidak TPG satu, hanya sebulan 2 kali. Untuk Dinas Pendidikan hanya simpel, saya tinggal merekap nanti. Dari SD 001 sampai 015 dengan swastanya, laporan ada, kemudian terlampir. Lampirannya foto dan RPP. Itu saja untuk ke Dinas Pendidikan, 1 bendel 1 bulan sekali. Itu tugas saya. Jadi saya sebulan sekali laporan PJJ Guru PAI Balikpapan Selatan. Kemudian itu saya kemudian yang laporan 1 SD 001 si A si B SD 02 si saya conteng laporannya. Yang tidak laporan saya kali. Kemudian laporannya di bawahnya ada foto dan RPP saya jilid dalam 1 bulan, saya taruh dulu. Sementara kepala dinas belum minta ini untuk bulan Januari. Jadi itu persiapan saya. Sewaktu-waktu Pak Muhaimin minta mana bukti pembelajaran PJJ guru agama, saya sudah punya. Jadi itu saja, simple untuk Dinas Pendidikan. Hanya daftar nama guru, yang laporan di centang, yang tidak laporan dikali, lampirannya hanya foto dan RPP. Sangat mudah. Itu Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya lagi. Tadi ada Bu Oci, kayaknya. Selanjutnya Bu Oci, siapa yang mau bertanya? Iya Bun, maaf, bentuk laporannya itu kita kan ngajar seminggu ada 4 kelas nih, 8 kelas. Itu semua kelas kah atau contoh 1 kelas aja? Kayak kelas 4 misalnya kan 4A sampai 4D itu semuanya kah atau contoh 1 kelas aja yang kita jadikan lampiran sebagai foto? Terus kelas 2 juga kan ada 4 kelas, apakah juga 1 sampel aja yang kita pakai untuk dipakai semua kelas itu? Iya, Bu Uci, pilih kelas yang memang Bu Uci ajar. Contoh, kan tadi Bu Uci sebulan ya 2 kali ya, karena belum TPG. Ya, Iya. Umpamanya minggu pertama dan kedua kelas 4.
Ya, minggu ketiga dan keempat satu laporan kelas 2. Diganti-ganti aja dalam 1 bulan. Yang mana yang Boci ajar, yang penting pada saat mengajar itu dibedakan. Yang minggu ini, 2 minggu ini kelas 4, 2 minggu kemudian kelas 2. Yang mana saja Boci ambil, yang penting adalah peran foto dan RPP-nya. Tidak pakai KD. Simpel sekali sebetulnya. Hanya sedikit yang penting Bapak Ibu punya bukti bahwa ngajar. Itu saja. Simpel banget dan tidak memberatkan Bapak dan Ibu. Sudah paham? Silakan Sudah ada paham. lagi. Yang lain? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Silakan Bu Lili. Untuk yang menggunakan classroom Ibu, apakah kita foto classroomnya atau bagaimana? Mohon petunjuk. Terima kasih. Foto classroom-nya pada saat Bu Lili ngajar. Kemudian RPP-nya pada saat ngajar itu RPP yang mana itu yang diambil. Ya. Jadi simpel saja. Pokoknya Ibu mau WA, lagi mau ada tugas nih lewat WA saja. Ibu WA, ada yang motokan. Cukup itu saja fotonya. Kemudian tugas tersebut kan ada RPP-nya, lampirkan itu saja. Yang penting ada foto, Ibu mau ngasih tugas lewat WA nih, umpamanya. Ini. Jadi dipoto itu sudah satu bukti. Atau ada Bapak Ibu satu saat ada home visit ya. Siapa tahu ada anak-anak yang tidak punya HP bermasalah, Ibu ke rumahnya menyampaikan tugas atau menyampaikan materi. Ibu kunjung ke rumahnya, foto kunjungan Ibu itu. Ini bilang Pak Kadis sungguh apa ya, guru yang luar biasa kalau ada kunjungan ke rumah home visit. Kalau memang biasanya kalau guru kelas itu ada masalah, guru kelas bermasalah apa ya, kadang-kadang HP punya satu saja keluarganya. Sedangkan anaknya ada SD, ada SMP. Nah, kalau Bapak Ibu ada home visit ke rumah, foto apa yang Bapak Ibu sampaikan pembelajaran ke rumah itu RPP-nya lampirkan, sungguh simpel saja. Makanya tidak memberatkan Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin ini akan lancar kalau Bapak Ibu menyadari, oh iya, enggak susah kok. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Imam ada pertanyaan? Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat bergabung kepada Pak Jubaidin ke 006, kemudian Bu Mai Saroh, saya lihat nama awalnya CPNS lulus, ini Bu Mai kayak tidak salah dari Sona Holil. Saya ingat-ingat wajahnya yang mana, ternyata wajahnya yang cantik ini. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Kemudian Bu Dina dari 008 turun kelas ini ke 003. Dari 8 ke 3 tidak. Bu Dina agak jauh sedikit tidak apa-apa karena memang petugas penyegaran. Pak Imam, rencananya sih Allah menakdirkan lain. Rencana Bu Dina ke 006, Pak Bidin ke 003. Ternyata takdir berkata lain. Pak Imam sama-sama laki-laki. Maksudnya sih kemarin Bu Linda supaya dapat Pak Bidin, supaya Bu Linda ada yang mengelola musola. Nah, Pak Imam yang dikasih perempuan biar ada yang megang infak. Ternyata Allah berkata lain. Pak Bidin ke 006, Bu Linda, Bu Dina ke 003. Enggak apa-apa, sama-sama perempuan malah enak. Pak Imam enak ini dapat Pak Bidin ini sesama lelaki. Ya. Yang pendapat yang perempuan yang belum, Bu. Mana Pak? Saya doakan 2021 Pak Imam secepatnya ya Pak Imam. Teman-teman mendoakan sama Bapak Ibu. Ada lagi yang Bapak Ibu ini. Saya senang lihat Bapak Ibu. Pak Manan tambah ganteng, Pak Agus tambah rapi, tambah apa ya Pak Agus ya, tambah bersinar. Pak Ketua juga kayaknya tambah gimana gitu loh. Ibu-ibunya juga karena tambah lampunya cantik. kayaknya terang ini. Rasanya itu. Pak Bidin yang mana iya Pak Bidin? Pak Bidin tuh yang mana Bu? Di sini nggak ada namanya Pak Pak Bidin. Jubaidin. Pak Jubaidin tuh yang mana? Tadi ada sama Pak Imam tuh nah orangnya nah. Ayo Pak Bidin, tampakkan dirimu. Beliau sedang mempersiapkan RPP. Iya Bu, halo. Di samping saya hadir semua 006. Alhamdulillah. Gelap. Saya sering Pak Hajir. nonton YouTube-nya Pak Hajir ini. Alhamdulillah. Kreatif semua, Pak Agus juga.
Pak Manan juga. Saya sering buka-buka. Bapak Ibu. Kalau saya memang. Bu Titin Soehartini, yang mana ya Pak Ketua ya? Yang di 06 kemarin ya? Bukan Bu, yang di Insan Mulia Kak. Apa namanya? Satunya? Nurul Fikri. Nurul Fikri. Oh ya. Pak Agus, tolong Ibu dipotokan di tengah-tengah ini. Bapak Ibu, saya habis ini mohon pamit. Saya mau ke nikahan keluarga. Walaupun saya juga enggak enak, rasa gimana gitu loh. Tapi yang namanya keluarga dekat, jauh lagi di Gunung Tembak. Saya mau ke sana dulu. Saya mohon pamit. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dapat melaksanakan tugas seperti biasanya. Bapak Ibu silakan dengan Pak Ketua Musyawarah. Apa-apa yang ini kalau ada yang pertanyakan boleh lewat WA. Mungkin nanti sekali-sekali saya Zoom Bapak dan Ibu untuk hari Senin sampai hari Jumat. Sekali-sekali saya nge-zoom apa yang Ibu lakukan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu lagi belum ngajar, tolong Bapak Ibu WA, Bu, saya belum ngajar jam segini ngajarnya. Jadi saya tidak ini. Karena bagaimanapun juga saya kangen dengan Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu ngajar. Walaupun itu dari rumah. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan sedikit, tetapi perlu kita ketemu. Kalau lewat WA itu rasanya takut salah-salah ketik sedikit aja lain sudah penafsirannya. Bapak Ibu, ini dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap Bapak dapat melaksanakannya. Sungguh ini ringan, tetapi perlu koordinasi kita bersama. Terima kasih, saya mohon pamit. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak dan Ibu, menyakiti Bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan dengan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih kepada Ketua, kepada Sekretaris, kepada Pak Agus, semuanya, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Saya akhiri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bun. Iya Bu Uci, terima kasih mau ke nikahan ini. Silakan Pak Ketua dilanjut untuk musyawarah yang lain. Siap, Bu. Baik, demikianlah pembinaan dan pengarahan dari pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Balikpapan Selatan. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih dan selamat jalan sampai tempat acara, yaitu dengan selamat. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita musyawarahkan bersama di dalam menghadapi pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2021 ini. Untuk itu, mari kita ikuti rapat KKG ini yang mana akan langsung dipimpin oleh Ketua KKG PAI Kecamatan Balikpapan Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Lukman MSI, dipersilakan. Terima kasih Pak Manan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa silaturahim walaupun via Zoom, mengingat kondisi Indonesia memang belum beranjak dari adanya virus corona. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang usia kita. Bisa juga meningkatkan imun.
Karena dengan silaturahim ada sebuah senyuman yang tersungging, dengan senyum itu insya Allah imun kita akan meningkat. Maka ada rapat seperti ini jangan sampai cemberut mukanya. Kita tersenyum. Walaupun sudah memasuki tanggal 16, mungkin keuangan sudah mulai menipis, tetapi dengan tersenyum orang tidak tahu bahwasanya nah, alhamdulillah sudah mulai pada tersenyum. Senyumnya terpaksa. Jangan, kalau terpaksa tidak meningkatkan imun, meningkatkan utang nanti. Ya, selawat teriring salat biasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul, dengan harapan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, guru pendidikan agama Islam Kecamatan Balikpapan Selatan yang berbahagia. Yang pertama, beberapa hari yang lalu ada rapat Ketua KKG se-Kota Balikpapan menyikapi tentang pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, dalam kesepakatan itu akan buat kalender, maksudnya kalender ya. Ini sudah yang pertama nanti terkait dengan KD esensial yang sudah saya share itu. Yang saya sudah share di grup, mudah-mudahan sudah pada membuka mungkin. Kalau belum membuka ya berarti belum gitu. Terkadang memang teman-teman ini sudah kita share, dibiarkan saja dia terbenggalai, tidak dibuka. Padahal banyak hal-hal penting terkadang atau terkait dengan pembelajaran yang sudah kita share di grup KKG. KD esensial ini nanti adalah KD di masa darurat. Coba contoh Pak Agus, misalnya kelas 2 Pak Agus. Ya, sip. Contoh kelas 2. Ini adalah KD esensial, ini adalah KD di masa darurat. Sehingga terkadang tidak sama dengan KD di masa normal. Artinya apa? Ada beberapa KD yang memang disesuaikan kondisi ketika saat corona, sehingga tidak semuanya itu termaktub seperti halnya pada saat kondisi normal. Maka kalau Bapak Ibu sudah membuka, bisa diperhatikan salah satu contoh di kelas 2 misalnya. Di kelas 2 kalau kita melihat di buku pelajaran, atau juga melihat di tema, atau juga di LK dan lain sebagainya, maka pelajaran yang ke-7, memaraji ke-7 itu adalah memahami kisah keteladanan Nabi Soleh. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita lihat ada mungkin yang ngajar kelas 2 ini kan contoh aja. Iya Pak. Iya. Ya. Tetapi kita membuka KD esensial, maka pelajaran yang pertama adalah Quran surat Al-Asr. Iya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi nanti loh kok beda dengan ini? Enggak. Sebetulnya sama. Tetapi dari KD esensial inilah nanti yang akan digunakan untuk PTS ataupun untuk penilaian akhir semester. Ini mengacu kepada KD esensial ini gitu. Jangan sampai nanti yang terjadi seperti pada saat semester 1 kemarin, ada yang sudah diajarkan, ternyata tidak keluar. Ada yang belum diajarkan, ternyata masuk yang harus dikeluarkan. Nah, ini. Maka di awal-awal seperti ini, mohon kepada teman-teman sekalian untuk membuka KD esensial ini sebagai acuan nanti pada saat membuat RPP dan lain sebagainya, mengacu kepada KD esensial. Sama halnya juga seperti pelajaran kelas 5, pelajaran kelas 6, ya, di pelajaran kelas 5 itu KD esensial yang pertama adalah surah Al-Ma'un. Di kelas 6 itu surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, termasuk surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ini untuk KD esensialnya yang ada.
Maka nanti ini kan 3 titik berarti pengetahuan. Untuk keterampilannya mulai disiapkan dari sekarang untuk keterampilan ini. Misalnya menunjukkan hafalan atau membaca. Ini mulai dinilai dari, jadi kalau KI 4 itu terkait dengan keterampilan, maka ketika nanti Bapak Ibu memberikan tugas menghafal atau membaca dan lain sebagainya terkait dengan keterampilan, langsung dinilai. Sehingga nanti kita ketika diminta penilaian tengah semester, akhir semester, tidak kalang kabut mencari kaitannya dengan ya. Terkadang kan kita bingung keterampilannya apa ya, orang kita nggak pernah tatap muka dan lain sebagainya. Ya, keterampilannya bisa diminta mungkin mengirim video hafalan. Kalau yang semester 1 mungkin mengirim wudu atau bisa praktek sholat dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat video ini, sebenarnya kita sudah bisa langsung melihat kemampuan asli siswa. Anak didik kita misalnya suruh menghafal atau suruh membaca Al-Quran, maka kemampuan aslinya itu atau keterampilan aslinya bisa terlihat. Berbeda kalau kita meningkatkan pengetahuan atau di KI 3, maka biasanya yang mengerjakan hampir mungkin 90% lebih itu ada orang tuanya. Nilainya 100 mah bingung akhirnya. Mau ditulis di rapot 100 gimana gitu. Masa agama 100 kan kayaknya kalau eksak mungkin agaknya kayak kurang ikhlas gitu. Padahal dalam hatinya tahu, ini orang tua yang mengerjakan dan sebagainya. Nah, tetapi bisa kita lihat nanti dari nilai keterampilannya yang di KI 4 ini, sehingga ketika kita melihat, oh ternyata dia memang kemampuannya itu cuma 80, oh ini 90, itu nanti bisa dikombinasi dengan dasarnya. Ini terkait dengan KD esensial yang sudah kita share di grup. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dibuka, dibaca oleh teman-teman, sehingga nanti ketika sekali lagi kita mengajar, lihat KD-nya, jangan sampai mengajar yang KD-nya, yang tidak ada di KD diajarkan, yang seharusnya diajarkan malah tidak diajarkan. Ini jangan sampai seperti itu. Maka di awal-awal seperti ini sudah kita sampaikan hal seperti ini, kita share, kita berbagi agar supaya apa yang kita ajarkan itu lebih terarah. Sekali lagi, kita tidak melihat KD, ternyata yang kita ajarkan, maka nanti ketika PTS, loh, ini kok Quran surat ini di bawah ini dan lain sebagainya. Enggak. Makanya nanti sesuai dengan urutan KD esensial tadi, sehingga apa yang sekali lagi apa yang kita ajarkan sesuai sekota Balikpapan itu mengacu kepada KD esensial. Tidak hanya agama, guru umum pun juga menggunakan KD esensial ini. Bahkan mungkin se-Indonesia akan menggunakan KD esensial ini, atau bisa juga disebut dengan KD di masa darurat. Ini terkait dengan KD esensial. Selanjutnya, Bapak Ibu, rencana juga nanti akan dibuat atau ada pelatihan pembuatan kisi-kisi. Pembuatan kisi-kisi PTS dan PAS, ya, pelatihan kisi-kisi. Kenapa? Karena yang terjadi kemarin itu ya juga banyak yang keluar dari konteks yang sebenarnya, di mana masih banyak kisi-kisi yang belum bisa membedakan mana itu yang level 1, level 2, level 3. Yang tingkat rendah, sedang, ataupun tingkat sulit. Di mana masing-masing tingkatan itu nanti memiliki nilai yang berbeda. Maka perlu nanti ada pelatihan tentang pembuatan kisi-kisi. Yang selanjutnya, ada kesepakatan pembuatan kalender, yang insya Allah nanti di akhir bulan Januari sudah bisa dibagi.
kalender 6 lembar. Nah, ini contoh untuk yang selatan. Ini bentuk kalendernya. Nah, ini yang selatan ini. Ini adalah foto yang diambil 001. Pak Soeharto yang memang lain sendiri bajunya, termasuk yang agak kecil waktu itu di sebelah kiri. Ada Pak Dedi masih di situ dan lain sebagainya. Ini untuk yang selatan. Nah, ini untuk Kecamatan Balikpapan Kota, itu ada Pak Jubaidin yang senyum sebelah kiri. Tapi agak rapi daripada hari ini yang di foto ini. Ada fotonya, Mbak. Mana? Pak Jubaidin yang sebelah kiri itu, paling kiri Pak Jubaidin. Ini Balikpapan Tengah. Oh, kakak juga Pak Jubaidinnya. Oh, kalender. Mana kan, Saban? Oh, no. Oh, di kota masih Pak Jubaidin. Malah masuk Nggak jelas kok pindah kok harus Enggak, kalau Pak Jubaidin masih bisa dikatakan hidup di dua alam karena dulu pernah di selatan juga kan. Ini Pak Jubaidin yang belum kenal. Ini Pak Aik. hidup di dua alam. Kalau dibesarkan, itu Pak Jubaidin ini. Tapi waktu di kota kok rapi. Ini lagi. Pokoknya tiga. Nah, ini Pak Jubaidin nih ya, yang belum kenal Pak Jubaidin. Kelihatan sudah Pak? Ini aja misalnya. Ya. Cuma Bapak Ibu dengan sangat menyesal. Perlu saya sampaikan, sebenarnya nggak menyesal sih. Memang ada sudah habis ini. kalender berbayar gitu. Kalender berbayar. Nah, ada itu. Yang suka fotonya kayak gitu aja. Nah, ini ambil kode ini ada di dalam nanti. Nah, ada habis itu kok. Sorry. Ya. Jadi harganya 50.000. Nanti tapi tidak semua untuk kalender, 10.000 itu nanti kembali ke KKG untuk masuk di kas KKG 10.000-nya, 5.000-nya untuk KKG kota. Jadi harga kalendernya 35.000. Ada harganya, saya ulangi harganya 1.000, tetapi pembagiannya. Oh, Pak Arif ada juga, Pak Arif di bawah lagi senyum. Pak Cahdi kemana ini di kalender senyum? Ya, mantap, itu mantap. Kalender kita. Ini nyari fotonya sambil tahajud, jadi untuk cari yang pas itu yang banyak. Yang moto dulu Bapak Julfikar ini. Julfikar yang moto. Setelah moto dia kembali ke MTS sekarang. Ya. Gak mungkin Pak Agus yang moto, karena Pak Agus ada di foto, gak mungkin dia moto diri sendiri. Coba turun, kalau gak percaya Pak, mana diturunkan? Ah, itu Pak Agus, yang paling pojok yang pakai. Oh ya, gantian kemarin. Iya, itu. Kemarin yang moto Julfikar. Nah, ini kalau Pak Agus enggak. Cuma Pak Agus, alhamdulillah pakai topi di situ terlihat gagah, memang mantan vokalis ya, vokalis. Tompi. Contohnya ini. Alhamdulillah di sini cerah semua. Ya. Tidak ada yang cemberut mukanya. Ya, kalau manis aslinya. Cuma di situ kok saya agak kelihatan besar ya. Padahal sekarang lebih besar sebetulnya. ini di 00 meningkatkan kesan tersendiri bagi Bu Odi kalau tidak salah. Memang ingin di ujung-ujung harus lebih besar, Pak. Ya. Yang mudah-mudahan nanti ya saya sekali lagi memang itu harganya 50.000, pembagiannya 35 kalendernya, 10.000 itu untuk kas KKG kecamatan, 5.000 untuk kas KKG kota. Itu kesepakatannya seperti itu kemarin. Memang di masa pandemi mutlak dari tahun kemarin ini KKG belum ada pemasukan sekali, tetapi alhamdulillah kita masih tetap hidup gitu kan. Kalau meninggal kita nggak bisa ikut Zoom maksudnya. Untuk Bu Maisaro nanti hukumnya itu sunnah untuk kalendernya karena wajah beliau belum muncul di situ.
makanya hukumnya sunnah. Tetapi kalau memang untuk mengenal teman-teman, itu nanti bisa juga sebagai kenangan atau keanggotaan bahwasanya Bu Maisarah sudah tergabung di KKG Kecamatan Balikpapan Selatan. Gak enak juga karena yang koordinator sendiri Pak Manan. Pak Manan itu di gang yang pertama Bu Maisarah di Anggrek 1. Ya, nanti takutnya Bu Maisarah bingung yang mana Pak Manan itu. Pak Manan yang tadi sekretaris KKG, rumahnya tetangga yang pertama ya, di atasnya Mas Hari, Bu Maisarah sebagai informasi. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan apa yang kita sampaikan. Silakan mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada usulan terkait nanti pembelajaran jarak jauh atau mungkin ada kendala-kendala pada saat PJJ. Forum ini akan menjadi sebagai forum untuk mencarikan solusi. Itu jilbabnya yang kebesaran atau memang semakin membesar? Dari saya cukup, mungkin ada yang perlu dimusyawarahkan atau ada pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan dari Bapak Ketua KKG, di situ kita sudah berbicara tentang Pak KKG menyampaikan pembelajaran yang akan kita laksanakan melalui dengan KD, kemudian juga nanti insya Allah ada pelaksanaan pelatihan kisi-kisi, dan juga ada kesepakatan tentang kalender kota. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mahal banget 50.000, jujur kalau kita melihat nominalnya dengan isi kalender yang hanya 6, kemudian ada cover 17, mungkin kalau kita hitung-hitungan secara nominal, kok mahal banget. Tetapi semangat kita di KKG Kota kemarin adalah kebersamaan, di mana KKG ini adalah milik kita bersama. Sebagaimana Pak Saiful sampaikan, sungguhnya kehidupan KKG ini dulu kan dari iuran teman-teman, selama setahun ini tidak ada. Apalagi tahun kemarin juga tidak ada infak Ramadan, yang mana kita bisa hidup setahun dengan infak Ramadan itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan ini. Tetapi dengan adanya pandemi ini semuanya end. Nah, karena itu tetapi kalau kita hanya melihat nominalnya akan mahal. Kalau kita melihat semangat dan kebersamaan itu, insya Allah tidak begitu. Dan manfaat yang kita dapatkan daripada kita berkasi ini, insya Allah ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, mumpung masih kita mungkin ada yang mau bertanya, di situ Pak Saiful, Pak Ketua siap menjawab. Pak Agus, Pak Arif, mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Manan. Siapa ini Bumi? Monggo. Ini bukan masalah pelajaran ya. Mukanya dilihatkan dulu Bumi. Nggak mau nah. Orang kurusan. Tapi kan dengar suara saya. Pak Saiful, saya mau tanya masalah itu yang waktu KKG mau lomba kecamatan itu loh Pak. Ya? Itu yang kan uangnya itu kan sudah dibagi ke masing-masing panitia. Karena kita kan nggak tahu pelaksanaannya kapan. Bagaimana kalau dikembalikan ke bendaharanya lagi? Itu usul saya saja, daripada pegang nanti terpakai dong. Usul Pak Ketua tidak usah karena sudah diposkan. Ih, soalnya nggak tahu kapan ini. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ya begini Bumi, insya Allah untuk catatannya ada sama bendahara, ada semua. Jadi yang sudah dibelikan, yang sudah itu piala itu ada sampai terlipet-lipet amplopnya Pak. Memang Bumi ada konsumsi kan ya Bumi ya.
Iya. Saya ada Ya, sama saya itu 1.500.000, Pak. Ya nggak apa-apa, pegang aja dulu Bumi. Yang penting Bu Lili punya Jadi catatan. tetap Nanti dipegang ini. ya kalau terpakai kan tinggal Bumi ganti aja. Pakainya enak Pak, gantinya yang nggak enak. Ya. Sama Bumi ada juga untuk teror itu kepada ya memang ini di luar rencana kita yang seyoknya kita kemarin akan melaksanakan tanggal di 2020 ya, kita sudah ambil ternyata pertengahan sudah larangan, bahkan seminggu sebelumnya itu KKG Kecamatan Balikpapan Utara juga ada melakukan pentas. Nah, saya berharap kemarin itu pada saat tanggal 30 kita diperbolehkan, sekalinya tidak diperbolehkan sampai sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan piala yang ada itu akan hitam sedikit-sedikit, jaga apa-apa. Mau diapakan lagi? Memang kondisinya seperti itu. Itu mungkin Bumi. Silakan yang lain mungkin Bapak Ibu. Oke Pak Saiful, terima kasih. Yang lain mungkin. Pak Ipul. Ya, silakan Boci. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Boci. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kemana? Siapa ini? Sid Bu Jainab kan? Iya. Ya, silakan Bu Jainab. Bu Oci dulu. Bu Oci dulu Bu ya. Biar ayo Bu Oci. Oh, Bu Oci ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Halo. Ya, Begini sudah, Pak Bu Jainab dulu. Saiful. Saya mau lapor nih Pak Saiful. Laporan saya terima. Jadi saya kan sudah mengundurkan di SD Kartika. Jadi otomatis saya kan jadi warga KKG Selatan ya. Jadi mohon laporan saya ini diterima. Soalnya nanti ada kaitannya dengan administrasi maupun masalah sertifikasi. Halo Pak Saiful. Iya, saya dengar laporan saya terima. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Saya mohon bimbingannya juga nanti untuk diri saya karena kan nanti yang berkaitan dengan sertifikasi kan berkaitan juga dengan Pak Saiful, dengan Pak Manan juga untuk pengurusannya itu supaya lebih mudah. Itu Pak ya. Jadi nanti saya dimasukkan juga ke itu. Mungkin gitu aja. Dan dimasukkan ke itu kemana Bu? Lebih jelasnya. Salam kenal ya buat yang lainnya dan mohon maaf sebelumnya baru melaporkan pada hari ini. Gitu aja Pak. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses selalu dan sehat semuanya. Amin. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nur Zainab ini sebetulnya bukan wajah baru. Dulu waktu masih KKG Selatan, artinya belum ada kecamatan Balikpapan Kota, beliau sudah gabung di Selatan kan gitu. Jobnya banyak di Kartika, di Kos 10 dan di mana-mana nih Bu Zainab ini. Yang saya bingung tuh uangnya buat apa? Kan Bu Oci, aduh. Ya, Pak Ipul. Beli kalender ke siapa? Nanti Pesannya. nanti dibagi untuk semua guru gitu. Oh. Nanti Pak Manan akan keliling ke sekolah-sekolah nanti. Pak Manan yang keliling bawa kalender di motornya di belakang. Seriusan. Seriusan. Oh iya, sip. Ongkir 10.000 tapi. Yang buat yang bagi. Jadi 60 dong. Ya ongkir. Free ongkir lah. Ya, free ongkir.
Kalau ke sekolah kita kan Pak Manan sambil lewat. Insya Allah nanti di Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, sudah. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, ada baiknya karena kita ketahui bersama-sama di KKB kita ini, Pak Saiful ya, ada anggota baru walaupun tahu wajah lama, tapi mungkin ada beberapa teman yang belum kenalan. Untuk itu ada Pak Jubaidin, ada Bu Maisaro, Bu Ana Zaina, dan Bu Fitri Nur Zainab. Mungkin ada baiknya Pak Jubaidin berurutan bergantian untuk memperkenalkan diri lah, Pak Saiful, gimana? Setuju, tapi nggak usah pakai wasiat saya kira ya, perkenalan aja. Nah, nggak usah pakai wasiat, paling enggak ya biar ada suaranya lah. Kita mulai dari yang siap dulu, siapa? Bu Ana ya? Oke, Bu Ana Zainab, persilakan, monggo. Ya, silakan. Videonya diaktifkan juga Bu ya. Nah. Ya. Iya Pak Manan, terima kasih banyak. Pak Saiful, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ana dari SD 020 Balikpapan Timur, sekarang bergabung di SD 01 Balikpapan Selatan. Alhamdulillah kalau Pak Saiful, Pak Manan, Mbak Oci, dan Ibu Linda, dan banyak lagi sudah kenal semuanya. Ya Pak Manan ya? Iya Bu. Cuman pindah Pak Saiful. Kayaknya dulu di 030 dulu ya. Sebelum jadi Linda. Iya benar sekali. Iya. Mohon saya dibantu untuk bimbingannya untuk semua kegiatan atau apapun saja yang ada di KKG Balikpapan Selatan. Yang namanya anak baru kan Pak, pasti nggak tahu apa-apa ya Pak ya. Jadi pastinya itu Bu memang. Diajarin. Anak baru perlu diospek juga ya. Diospek. Nggak apa-apa, saya nggak pakai pita yang banyak di kepala ya Pak Manan. Oke. Ya itu saja. Sekali lagi mohon bimbingannya, mohon diajarin yang namanya anak baru banyak nggak taunya. Jadi mohon keikhlasannya dan terima kasih. Ini maksudnya baru apa Bu Ana? Anak baru apa maksudnya ini? Anak baru di KKG Selatan, anak baru. Oh, kira ABG ya, anak baru gede. Termasuk lah ya. ABG, anak baru gabung. Anak baru gabung. Iya, ya Pak ya. Pak Manan, terima kasih banyak. Itu ini Bu Fauzia senyum-senyum loh Bu Ana. Bu Fauzia tuh senyum-senyum ngelihat Bu Ana. Nggak tahu. Kenapa itu? Tergoda. Untuk Iman. Terima kasih banyak ya Pak Saiful Pak Manan. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Bu Ana Zainab yang dulu sebetulnya pernah bergabung di KKG Selatan, kemudian hijrah ke timur, akhirnya kembali ke selatan lagi, bergabung lagi kepada kita. Baik, selanjutnya Bapak Jubaidin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, di kontak Pak Jubaidin. Pak Jubaidin. Krungu apa ora iku? Lagi ngerokok. Di rokok tok. Mic-nya Pak Jubaidin. Mic-nya di-unmute dulu. Pak Jubaidin. Dihidupin maksudnya. Dihidupin. Belum Pak Imam. Ya. Monggo Pak Jubaidin. Bikin enggak masuk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidin. Tak kenal dari Pak. Ketinggian. Oh ini Pak Jubaidin. Oh, Sudah kenal. Sudah kenal Pak, bilangnya Bu Fauzia loh. Dulu Pak Minse namanya. Dan satu dan kedua. Hanya wajah baru masalahnya. Saya juga nggak asing. Bener Pak, saya nggak kenal Pak. Tetanggaan Pak Hajir kayak Pak Hajir.
Iya, ke atas, blok atas deh. Saya pindahan dari SD Perapatan. Alasan pindah Pak, kenapa Pak alasan pindah? Alasannya banyak. Banyak Ada teman pertimbangan. merokok. Perkenalkan diri ya Pak. Kalau di selatan kan dekat pasar, dekat pantai. Dekat Pamanan juga. Iya. Banyak smoker-smokernya itu. Loh, merokok malah nih, nggak jelas ini. Alasan rokok ini, Pak. Secara bebas. Ya sudah, Pak Ibu ya. Mohon bimbingannya, mohon kerjasamanya nanti. Pak Manan kasih bimbing satu, blimbing. Oke, blimbing satu. Ya, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jubaidin, selamat datang kembali di habitat aslinya yang dulu kita pernah bergabung sebelum menjadi KKG Kota, kemudian kembali lagi ke pangkuan Bapak Saiful. Dan Pak ini perlu diketahui, ya perlu diketahui dulu Pak Jubaidin di kota ini adalah sekretaris KKG, mungkin nanti bisa menggantikan sekretaris di selatan, insya Allah, ya. Ya, ketuanya Pak Harto nanti. Ya, selanjutnya dipersilahkan Ibu Mai Saroh. Nah, ini dia wajah benar-benar baru. Semua bertanya-tanya, ya kan, ini Mai mana? Ada yang ingat pas filmnya, apa itu? Tukang ojok pengkolan, mertuanya ojak. Gitu, wah, Ibu Mai mana ini? Monggo diperkenalkan, Bu Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Mai Saroh dari MI Syekhona Khalil, sebelumnya ngajar di MI Syekhona Khalil. Kemudian sekarang ngajarnya di SDN 008 Balikpapan Selatan. Gitu. Tinggalnya di Sepinggan, tetangga sama Pak Saiful. Nah, kalau Pak Manan saya nggak seberapa tahu gitu, nggak paham. Oh, Pak Manan, keliling bawa kalender apa banner. Iya, nanti baru tahu nanti kalau sudah bawa kalender kali. Iya. Pantas Bu Mai Saroh sampai memanggil suaminya tadi untuk memastikan Pak Manan tetangga atau tidak. Ya itu, nggak sadar kalau kamera. Nggak sadar pingsan berarti Bu. Ya, itu perkenalan saya Bapak Ibu. Mohon bimbingannya untuk kedepannya karena memang betul-betul awam. Nggak paham kan sebelumnya di MI itu ngajar guru kelas juga. Terus setahun terakhir ngajar fikih. Nah sekarang dengan status yang baru ngajar PAI begitu. Status kalau belajar fikih bisa bertanya tentang poligami dong ini. Yang dasar-dasar aja saya Pak, karena MI kan. 21 ada minat kayaknya ya. Baik, itu saja perkenalan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari Ibu Mai Saroh yang sekarang bertugas di 008 Balikpapan Selatan ya. Yang belum guru Pak Manan, guru 003 yang baru. Budina, bukan baru kalau Budina, guru lama. Dina ya. Dulu apa lagi perkenalannya? Bu Zainab 010, mau diulangi lagi perkenalannya? Apa sudah cukup tadi? Diulangin loh, biar kan banyak wajah baru. Dihidupin dulu. dulu. Kita ulangi ya, nanti kiranya, wah Pak Manan nggak adil nih, saya kan juga baru gitu. Ya, monggo Bu Zainab. Mic-nya dihidupin dulu, Bu Zainab. Mic-nya dihidupin dulu, Bu Zainab. Dihidupin dulu. Halo? Bu Zainab, mic-nya dihidupin dulu. Sudah masak nih Bu Zainab. Ya tidak. Tadi sudah serius dia berbicara dengan sesama. Oke, silakan Bu Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindahan dari
SD Kartika yang tadinya guru agama memang dari kota, kemudian saya pindah di SD 010 yang tadinya itu kelas jadi guru agama. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah dan bisa bergabung lagi di KKG Selatan. Dan saya mohon bimbingannya serta kerjasamanya dengan pengurus-pengurus yang lainnya maupun dengan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan KKG Selatan ini tambah maju dan berkah selalu. Amin. Ya Pak ya. Amin. Berarti Bu Siti Nur Jainab untuk sertifikasinya sudah agama ya sekarang? Ya, agama. Nggak berubah, Pak. Nggak berubah, Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, ya. Nanti kaitannya dengan Pak Agus ya, mungkin itu nanti daftar untuk siaga. Pak Agus, tolong teman-teman yang 4 tadi itu termasuk yang pindah. Ya. Ya. Kemana Pak Agus mau ngomong? Emisnya, ya data emisnya. Nanti dari perpindahan emisnya silakan menghubungi Pak Agus, Bapak Ibu yang baru tadi ya, termasuk Bu Meisaro, bisa menghubungi Pak Agus. Bu Maisaroh, Bu Ana Jainab, Bu Siti Nur Jainab. Tapi kalau Pak Jubaidin tuh bisa ngerubah sendiri Pak Manbet. Satu lagi Pak Tommy 010 belum. Pak Tommy kemana Bu Siti Nur Jainab? Pak Tommy mana? Ya kita belum kenalan dengan Pak Tommy. Iya Pak Tommy 010. Mana Pak Tommy? Tommynya lagi ngajar Al-Quran Pak. Kalau nggak ngajar ya mancing. Biasanya mancing di kilo 5 dia. Mancing di Geraha biasanya. Ya, selamat datang kembali kepada teman-teman semua yang dulu pernah terpisah dan kembali ke pangkuan Pak Saiful. Dan yang awalnya guru kelas sekarang sudah selamat. Kita ucapkan kepada Bu Mai dan Bu Zainab sudah kembali ke jalan yang benar, yaitu Allahu Akbar. Kami ucapkan yang perlu digarisbawahi dari tadi saya dengar bimbing. Mohon maaf, pohon belimbingnya sudah tidak berbuah lagi, jadi sudah habis. Kita di sini bukan siapa yang membimbing dan siapa yang dibimbing, tetapi kita di KKG ini adalah kebersamaan, saling take and give. Waduh, apa tuh take and give? Nggak tahu lah ya. Tidak ada siapa membimbing dan bimbing, kita hanya saling sharing bersama. Oke, mungkin kembali lagi, ini kan masih sesi pertanyaan, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Setelah tadi perkenalan, sudah refresh kembali, mungkin muncul ada yang mau ditanyakan tentang apa ke Pak Saiful. Atau ada ide-ide, ada usulan-usulan. Betul, mungkin ada saran di masa pandemi ini, kita mau cangkruan ngopi kah sesekali gitu loh kan. Atau mungkin Bu Mai mengundang kita selamatan untuk PNS-nya, ya kan? Bisa jadi. Tasyakuran. Karena Bu Lisa sudah pergi tanpa syukuran ini. Pak Saiful, Bu Dina ini yang guru 03, nggak perlu perkenalan ini? Guru 03 Selatan? Nggak tahu. Itu background. Amanan. Siap. Jangan dengerin Bu Bahagia itu. Dikenalkan yang ulang tahun hari ini Ketua KKG. Ah, gitu. Barakallah. Oh, itu ulang tahun, subhanallah. Iyalah hari ini barakallah. Makanya dapat sarung tadi. Iya. Kurang gitu Pak Ipo. Padahal Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Dapat sarung. Iya. Semoga tambah gemuk. 25 Kak Bu Pau. 20 yang ke-20 23, yang ke-23. Banget memang ya Allah, Masya Allah. Ya, alamat rumah saya Pak Ketua Jalan Sulawesi RT 60, siapa tahu kontakannya mau dikirimkan ke rumah saya lewat Gojek, nggak apa-apa? Boleh. Nanti nasi biryani. Pak Sujitno, silakan. Pak Sujitno, Pak Manan mau menyampaikan sesuatu. Pak Sujitno. Silakan Pak Yitno. Mana Pak Yitno? Halo?
Belum dihidupin Pak Yitno. Mana? Ya, sudah. Silakan Pak Yitno. Lama tidak mendengar suara Pak Yitno ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia bisa bertemu kembali kepada Bapak-Bapak semuanya. Baik Bapak Ketua Pak Saiful, selamat ulang tahun Pak Saiful. Iya, terima kasih Pak Yitno. Saya memang nunggu Pak Yitno mengucapkan itu saja. Alhamdulillah. Sementara belum ada pertanyaan Pak, yang jelas kita di SLB juga Pertanyaan juga belum ada Pak. Melaksanakan PJJ juga Pak di SLB, cuma ya tidak seperti yang di umum Pak gitu, karena memang keadaannya ini seperti ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yitno, terima kasih Pak Yitno. Tetap semangat, jaga imun Pak Yitno, aman dan iman. Pak Arif, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Arif. Ini dari tadi nih Pak Arif kayaknya ini. Ayo monggo Pak Sekretaris ini apa MWCNU Sepinggan ini ya. Terlalu banyak jabatannya ini Pak Manen. Bapak semua banyak betul. Ayo Pak Arif. Ayolah, kangen suaranya Pak Arif ini. Ayo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Barakallahu fi umri kepada Ketua KKG kita Bapak Saiful Lukman. Terima kasih Pak umur, Arif. murah rezeki. Amin. Dan untuk semua teman-teman guru KKG PAI Balikpapan Selatan yang semoga dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi benar terlambat yang telah disampaikan oleh Bu Saidah, akan tetapi tadi sempat halo. Ya, bisa terdengar. Oke. Diminta untuk apa membuat laporan ini ya RPP daring dan foto itu aja ya yang untuk laporan bulanannya. Oke. Ya Pak Arif, untuk laporan bulannya yang ke dinas. Oh, iya. Siap. Ya mungkin itu saja untuk saat ini, karena ini masih kecil, ini lagi gangguin ini. Oh, okay, mungkin itu aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ini dosennya Bu Mai ya kayaknya ya, dosennya Bu Mai kayaknya. Kakak kelas. Oh ya? Oh, kakak kelas. Saya sampaikan alhamdulillah di kakak kita ternyata dua dosen, yaitu pertama Pak Saiful Lukman, kemudian Pak Arif. Beliau ini adalah dosen dari STIDBA, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, Syekh Naholil ya. Selamat Pak Arif. Yang lain mungkin ada sampaikan? Pak Hajir ada yang mau disampaikan Pak Hajir? Atau Pak Agus mau berwasiat? Iya, Pak Agus mau ada yang sampaikan tadi kayaknya. Wah, sok jaim dia, mentang-mentang sudah tambah ganteng. Jenggotnya sudah dicukur belum itu? Pas. Baik, gini aja deh. Tapi lalu mungkin nanti saya akan bacakan sedikit notulen lah ya. Mungkin tadi ada teman-teman yang belum bergabung di saat Ibu Saidah memberikan pengarahan. Saya sampaikan dulu. Ya Pak Saiful ya. Enggak, tumben nulis gitu aja kaget deh. Tetap Haris bro, dicatat bro.
Oke ya, paling tidak biar teman-temannya mungkin tadi terlambat. Nah, siapa tahu nanti setelah kita bacakan ada kemudian pertanyaan yang muncul. Yang pertama disampaikan oleh Bu Saidah, yaitu pesan dari Bapak Wali Kota, disampaikan oleh Bapak Kadis tentang jaga imun dalam masa pandemi ini, jaga imun, jaga iman, dan tetap selalu aman. Ya, intinya itulah. Kemudian yang kedua adalah tentang laporan PJJ pembelajaran jarak jauh untuk guru PAI yang selama ini kita laporan hanya ke Kementerian Agama. Sekarang untuk tahun 2021 juga diminta ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan via pengawas. Laporannya simple, tidak seperti di Kemenak, yaitu berupa RPP yang kita sampaikan, kemudian bukti foto, baik itu via WA, atau Zoom, atau Classroom, atau Google Meet, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Bentuk laporannya itu kita setorkan sebulan sekali dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk guru yang sudah menerima TPG, yaitu seminggu 2 kali. Sedangkan untuk guru yang belum atau non-sertifikasi, itu seminggu 1 kali saja. Dan laporannya disetorkan setiap akhir bulan. Itu untuk yang Bu Saidah. Sedangkan untuk Pak Saiful, Bapak Ketua tadi, itu pertama adalah berkaitan dengan pembelajaran kita ke depan, beracuan kepada KD yang telah di-share oleh Bapak Ketua, yaitu KD esensial. Ya, kita alangkah baiknya kita download, kita buka, jadi apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita berdasarkan KD itu. Karena apa? Nanti kaitannya dengan PTS dan PAT, penilaian akhir tahun. Nah, berkaitan dengan PAT dan PTS, nanti insya Allah jadwal mungkin Pak menyusul dan Pak Saiful nanti akan menunjuk beberapa teman untuk mengikuti pelatihan pembuatan kisi-kisi yang akan dilaksanakan oleh KKG Kota Balikpapan. Dan yang terakhir yaitu untuk kebersamaan dan keberlanjutan KKG agar tetap saling sambung silaturahim, saling mengenal, maka KKG Kota berencana membuat kalender kalender tahun 2021 yang nanti akan didistribusikan kepada guru-guru agama sekota Balikpapan. Mungkin itu yang tadi yang baru saya dapat rangkum. Mungkin ada yang saya terlewatkan, tolong ditambahkan Pak Agus atau Pak Saiful atau siapa saja, saya terlupa. Sangat lengkap. Atau ada yang siap? Tambahannya cuma satu, Pak Manan. Tadi kalender kesepakatannya diantar oleh Pak Manan gitu aja. Oh gitu. Siap. Kalender diantar oleh Pak Manan. Semoga sebelum Pak Manan menghubungi saya telepon dulu dan semoga di sana siap nanti nasi kuning dan lain sebagainya. Untuk nanti jaga mobil ini. merah yang menghantar. Siap, Pak Saiful. Agus. Oh iya. Oh iya, ya alhamdulillah ini diprakarsai Pak Agus, KKG Selatan punya channel YouTube. Siapa tahu nanti Pak Hajir nih, wah ini YouTuber ini Pak Hajir. Ada yang mau diupload untuk berbagi melalui KKG Batam. Sebagai tambahan Pak Saiful ya. Silakan. Pada waktu rapat KKG Kota, ada rencana juga untuk membuat channel YouTube KKG PAI Kota yang semoga itu terwujud. Kita lagi rembukan nih, sehingga nanti kalau selama ini kita kenal dengan Tribun Kaltim ya, pembelajaran Tribun Kaltim yang ada pendidikan agama Islam.
Tetapi apabila ini nanti terlaksana dan terwujud, channel KKG kota ini, nanti kita konsep tiap hari itu ada pembelajaran agama. Kan gitu. Jadi enak kelas 1 misalnya, kelas 2, 3, 4, 5 hari apa. Jadi bisa tambahan referensi untuk murid-murid kita, ya kan? Gitu. Jadi bisa membantu kita juga semua. Tapi ini masih dalam rencana, masih dalam rembukan. Semoga terwujud. Satu. Dan berkaitan dengan Tribun Kaltim Pak Saiful ya, sebagaimana disampaikan Pak Iskandar, itu mungkin nanti akan lanjut lagi, baik masalah imtak maupun masalah pembelajaran. Jadi suatu saat kami harap kepada teman-teman, misalnya Pak Arif, Pak Hajir, siapapun, diminta untuk mengisi, tidak adalah bahasa yang lain saja atau yang lain saja, kemudian ilmu saya belum cukup, tidak. Kita semua sama, kita berbagi, mungkin kalau bukan untuk pribadi, tapi kita lihat sebagai guru agamanya, nama guru agama. Jadi kami mohon apabila nanti Pak Saiful mendelegasikan ke Pak Agus misalnya untuk mengisi imtak, Pak Arif, tolong ini kita lihat sebagai kepercayaan yang telah diberikan oleh dinas dan tribun kepada kita, jangan disia-siakan. Mungkin itu, Pak Saiful, bagaimana rapatnya ini? Apa kita tutup? Cukup, tutup. Cukup. Baik, Bapak, Ibu yang terhormat, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan pembacaan doa. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Arif Hidayat MPDI untuk membacakan doa. Kepadanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu yang semoga dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Ala hadhihi niyah wa ala bin salihah biridha illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah syahidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kamu iya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع أستاذنا ولجميع تلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami, sebagaimana mereka melindungi kami, ya Allah, ketika kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan murid-murid kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Serta ampunilah segala dosa dan kesalahan orang Islam semuanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan min waba'il qarana, ya Allah. Wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya Allah, keselamatan dalam agama, ya Allah, keselamatan tubuh kami, ya Allah, keselamatan dari wabah virus corona ya ini, ya Allah.
berkahnya rezeki, tambahnya ilmu, dapat bertaubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan mendapatkan ampunan sesudah mati, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salimna min afadid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah dan kesusahan hidup di dunia ini, ya Allah. Selamatkanlah kami dari kesusahan hidup di akhirat kelak, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pembacaan doa kepada Pak Arif disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya atas nama pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya mana ada kesalahan. Jadi kami sampaikan tetap jaga imun, jaga iman, dan tetap dalam keadaan aman. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Selalu cuci tangan, apalagi kalau habis makan, nanti dikerubung semut, ya. Baik, dari kami sampai demikian. Sebentar, Pamanan sebentar. Pak Agus, yang terakhir, dokumen terakhir sudah belum? Dokumentasi terakhir Pak Agus, foto, hah? Iya. Di unmute dulu, di unmute. Oh iya, kita untuk dokumen foto, betul. Tolong dibuka semua fotonya, Bu Umi, Bu Nur Hasanah, Bu DL, ini siapa ini? Bu Lili, untuk dokumen. Ya, ini sama cewek saya juga nanti ini. Nah, DL dinas luar berarti, DL dinas luar. Nih, ada cewek saya nih. Kenalkan. Dadah. Bapak Ibu. Ini ditinggal. Bu Lina, Bu Rusmi. Pak Agus, mic-nya mati. Di-unmute dulu, nggak kedengaran suaranya. Sebentar Pak Agus. Bu Lina, Bu Rusmi. DL ini siapa DL? Dinas luar ini. Dedi kali ini. Oh, Pak Dedi, ya. Dedi lagi. Oh, Pak Dedi. Oke, ini Pak Abdul Qadir ini wajahnya mana ini? Qadir mana? Oh, background-nya yang bikin. Oke, yuk. Pak Jubedin, ya. Iya, itulah dokumentasi kita, dan insya Allah nanti akan muncul di channel YouTube KKG Balikpapan Selatan. Ya Pak Agus ya. Mantap. Sebagai lapor. Share juga Pak, di grup Pak. Oke, baik. Sebelum saya akan tutup kegiatan ini, rapat resminya, tapi bukan berarti selesai. Silakan teman-teman yang masih bersilaturahim tetap akan dibuka oleh Pak Agus medium ini. Dari kami, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka mic-nya, di-unmute yang silaturahim. Ini kenalan sama adik bayi. Ini siapa namanya Pamanan? Ini namanya Rana, karena dari corona, lahir pada waktu corona. Oh iya, namanya corona. Iza. Bukan Korina kan namanya. Izin lihat Bapak Ibu ya. Ya, yang mau live monggo, yang mau silaturahmi monggo. Itu Pak Saiful tuh. Pak Saiful. Izin ya, saya live. Assalamualaikum. Ya, izin live juga. Terima kasih banyak. Mau ke sekolah.
Assalamualaikum. Salam. Aku ada Bunda Nurul tuh. Bunda. Tuh. Bunda Nurul. Tuh. Jin ya. Jin live ya. Maaf, nggak tahu tadi. Oh, sudah selesai. Oke ya, sudah ya. Sudah bagus. ya. Bisa di-share nggak tadi ininya? Di-share apa itu tadi? Meeting ya. Notulennya itu di-share di grup nanti. Notulennya nanti di-share di grup kan. Nanti Pak Agus sudah ngetik kok. Pak Agus sudah ngetik. Nanti kita makan soto Pamanan. Pamanan. Nanti Pak Agus sudah ngetik. kalau Nanti rajin, di-share ya. sama Pak Agus. Nah itu ada Mbak. Di foto dikirim.